Selamat pagi pemirsa, saya Talita. Hari ini Sapa Kaltim kembali hadir untuk Anda dengan tema Apa Kabar Kawasan IKN. Dan sudah turut bersama kita beberapa narasumber yang juga akan membincangkan pembangunan di IKN dan juga nanti bagaimana pengadaan lahan di IKN dan juga hal-hal terkait dengan itu nantinya. Pertama sudah ada Bapak Isnaidi selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Dan selanjutnya juga sudah ada Bapak Ali Suhardiman selaku dosen Fakultas Kehutanan Unmul dan juga beliau pernah menjadi tim penelitian terpadu perubahan fungsi kawasan hutan dan juga pengembangan IKN tahun 2019. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Alita. Dan selanjutnya juga ada Bapak Ahmad Wijaya, S.Hud MP. Beliau ini juga merupakan konsultan sosial dan budaya dalam konteks penyusunan master plan dan strategi pengembangan IKN di Kalimantan Timur. Beliau juga merupakan konsultan Social Safeguards Field Officer proyek FCPF Carbon Fund World Bank ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Mbak. Kami ucapkan selamat datang untuk narasumber kita. Terima kasih banyak sudah membersamai kita dalam program Sapa Kaltim hari ini. Pemirsa, sebelum memulai dialog pada pagi hari ini, mari kita saksikan berita tentang pertanahan di IKN. BPN Kaltim memastikan proses pengesahan hak kepemilikan tanah dalam pemindahan ibu kota negara berjalan baik. Rapat evaluasi tahunan yang digelar sejak Selasa siang tadi merupakan saat yang tepat bekerja sama dengan Unmul sebagai mitranya. Penandatanganan MOU dengan Universitas Mula Warman terkait kerjasama kajian kerentanan sosial sebagai upaya BPN untuk meminimalisir kesalahpahaman masyarakat yang tinggal di IKN. Universitas Mula Warman akan berperan sebagai pendamping untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Pendampingan itu terkait pertanahan dan dampak hukum pertanahan. Kerjasama ini akan memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan IKN. Asnaidi mengatakan dalam proses pemindahan ibu kota negara, Unmul akan bertugas terkait hukum pertanahan yang sangat spesifik bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kerjasama awalnya dilakukan sejak 2021 namun terhambat karena COVID-19. Ini kan kita masih persiapan semua nih. Jadi kadang kan kita ini orang Indonesia kan sering latah. Belum tahapannya sudah melambung kemana-mana gitu. Kadang tahapannya ini masih tahap persiapan nih kita. Persiapan semuanya sehingga pelaksananya juga bagus. Unmul kan punya kapasitas. Universitas ini kan punya kapasitas bagaimana memberikan edukasi, bagaimana memberikan sosialisasi, pendampingan. Nah itu kami menyadari bahwa itu harus kami gandeng ininya. Ya, kita saksikan aja. Sementara itu, Mas Jaya selaku Rektor Unmul menyiapkan 200 mahasiswa untuk melakukan pendampingan kerjasama dengan BPN di lingkungan IKN. Kita mendampingi Pak Kanwil dalam hal memberikan edukasi. Persoalannya sekarang ini pemahaman dan kemampuan masyarakat tidak cepat sampai informasi itu. Oleh karena itu dengan Unmul akan mendampingi para masyarakat bahwa pemahaman tentang hak-hak lahan itu bisa dipahami dengan bagus sehingga tidak menimbulkan gejolak. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan dalam rapat evaluasi ini salah satu waktu yang tepat untuk saling bersinergi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan IKN. Tapi yang mereka miliki adalah ketulusan. Tentu rapat ini sangat berkaitan dengan persiapan Kaltim sebagai IKN. Oleh karena itu, evaluasi di Kaltim ini sangat serius karena kita tidak ingin perkembangan menuju ibu kota negara itu ada hambatan khususnya dalam konteks pengadaan tanah. Dan tentu kami berikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kanwil BPN beserta seluruh jajarannya. Semoga apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden untuk menjadikan Kaltim sebagai ibu kota negara itu selesai dalam konteks urusan pertanahan. Menurut Hadi Mulyadi, pemahaman hal dan kewajiban warga yang tinggal di lingkungan IKN harus bisa dipahami oleh semua pihak, agar keinginan Presiden menjadikan Kaltim sebagai IKN berjalan sesuai rencana. Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, pemirsa, untuk mendukung pembangunan IKN di Nusantara, Kementerian ATR atau Agraria dan Tata Ruang sudah mengatur kebutuhan pengadaan lahan untuk IKN, termasuk juga kawasan inti pembangunannya nanti atau KIPP. Dan kita juga akan membahas tentang hal tersebut, juga bagaimana
sebenarnya konversi dari HPK ke APL, kemudian juga bagaimana konsep Forest City nanti yang akan diterapkan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Baik, pertama mungkin kita mau ke Pak Isnaidi dulu selaku Kepala Kantor Wilayah ATR BPN. Bapak, untuk antusiasme masyarakat Kaltim dalam menyambut IKN di Nusantara ini kan begitu besar Pak ya, dan pembangunannya juga tidak lepas dari penyediaan lahan pertanahan. Dan sementara ini untuk tahap awal diproyeksikan pembangunan dimulai dari KIPP dengan luasan lahan perkiraannya sekitar 6.670-an hektar Pak. Dan kita semua tahu bahwa dari luasan lahan tersebut sebagian sudah dimiliki oleh masyarakat, jadi sudah ada kepemilikan dari masyarakat. Dan bisakah Bapak menjelaskan Pak bagaimana sebenarnya permasalahan pertanahan di bakal calon KIPP tersebut dan juga di sekitarnya, serta upaya apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kanwil ATR BPN Kaltim? Baik, terima kasih Mbak. Ini waktu yang sangat tepat untuk menjelaskan ke masyarakat untuk KIPP, kawasan Ibu Kota Negara maupun kawasan pengembangan di Ibu Kota Nusantara nanti. Kalau untuk KIPP sebenarnya bukan bakal calon lagi, tapi memang sudah kawasan inti pusat pemerintahan yang akan dibangun nanti. Antusiasme masyarakat perlu kita apresiasi tentunya dengan baik, dan kita harus mendampingi terus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu kami dengan Umul sudah melakukan kerjasama beberapa hari yang lalu dalam rangka memberikan edukasi. Permasalahan pertanahan ini bukan saja di IKN, sebenarnya dimanapun terjadi permasalahan pertanahan. Karena pemahaman kita selalu menganggap tanah ini sebagai komoditas, padahal tanah ini bukan komoditas sebenarnya. Tanah ini kan media kita berinteraksi, media kita melakukan kegiatan-kegiatan di atasnya. Nah, terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, terkait persiapan IKN, dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, sampai dengan tahun 2022 ini, BPN itu sudah ada di lapangan terus. Ya, kita melakukan survei dan pemetaan terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yang ada di waktu itu calon Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Nah, info-info itu kita update terus. Pada saat 2020 dan 2021 di saat pandemi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ini banyak yang berhenti, kita masih tetap terus-menerus berada di situ. Kita terus-menerus melakukan mapping, kita melakukan inventarisasi terkait apa-apa saja yang terkait dengan tanah. Nah, dari 256.000 hektar yang direncanakan, kita malah sudah melakukan pemetaan dan inventarisasi itu lebih dari itu. Karena untuk penyangga pun kita sudah lakukan inventarisasi, seperti di Kota Balikpapan itu 100% Kota Balikpapan kita sudah lakukan mapping juga. Kemudian 100% di Penajam Pasir Utara kita sudah melakukan juga inventarisasi. Tahun ini di Kota Samarinda kita akan lakukan juga, dan sekitar bulan Agustus sudah selesai juga 100%. Bersamaan juga Kutai Kartanegara kita laksanakan juga. Rencananya insya Allah tahun ini di 4 kabupaten kota ini selesai, karena ini menyanggah Ibu Kota Nusantara harus lebih baik juga nantinya. Nah, itu mungkin permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kita bisa dampingi terus, bisa selesaikan apabila kita benar-benar punya niatan untuk sama-sama mensukseskan pemindahan Ibu Kota Negara ini. Baik Pak, dan ada juga nih Pak beberapa kekhawatiran dari masyarakat yang kebetulan lahannya itu masuk dalam delineasi KIPP yang juga ditandai dengan pemasangan patok batas KIPP nih Pak, sudah. Dan kekhawatiran tersebut sebagian besar terkait belum adanya kejelasan nasib bentuk kompensasi yang akan mereka dapatkan, apakah itu dalam bentuk ganti rugi, kemudian atau konversi lahan dan seterusnya. Bagaimana menurut Bapak untuk sosialisasi kepada warga itu apakah sudah dilakukan? Baik, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran ya kepada masyarakat, karena dimanapun namanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
pasti dilakukan ganti untung atau ganti kerugian terhadap tanah maupun benda-benda yang ada di atas tanah itu. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Kemudian untuk untuk IKN ini kita udah punya Perpres 65 tahun 2022. Semua sudah diatur dan masyarakat harus yakin dan jangan khawatir bahwa pemindahan IKN ini tidak akan menyengsarakan masyarakat yang ada di atas itu. Semuanya dijamin akan diberikan ganti rugi apabila pada saat kita melakukan inventarisasi, pemetaan terhadap tanah-tanah itu memang benar. Itu bukan spekulasi, bukan tanah-tanahnya orang diakuin gitu ya. Tapi itu memang tanahnya dia. Makanya di pengadaan tanah kita ada namanya Satgas A, ada Satgas B, ya, ada Satgas A yang melakukan pemetaan, Satgas B melakukan penelitian terhadap data-data yuridis terhadap tanah-tanah masyarakat itu. Jadi semua kebenaran pasti akan dibayar, semua yang benar-benar dia memiliki, dia menguasai pasti akan dibayar, gitu. Jadi terkait dengan apa ganti ruginya, itu nanti ada namanya musyawarah terkait dengan bentuk ganti rugi. Jadi kita musyawarahkan dengan masyarakat, apakah mau diganti rugi dengan uang, diganti rugi dengan tanah, atau diganti rugi dengan fasilitas. Itu ada namanya musyawarah. Dalam tahapan pengadaan tanah itu ada tahapan musyawarah bentuk ganti kerugian. Jadi tidak perlu khawatir tentang ganti rugi ini. Gini tuh. Baik, menarik sekali Pak, tadi ada mekanisme musyawarah ya untuk masyarakat untuk bisa mengajukan ganti ruginya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi Pak mengenai ganti rugi itu tadi lebih lanjut, dan saya mau ke Pak Ali dulu Pak, terkait juga tadi lahan-lahan yang sudah digunakan oleh masyarakat, ada yang sudah dimanfaatkan misalnya sebagai pertanian dan juga perkebunan gitu yang masuk dalam kawasan KIPP tersebut. Nah, Pak Ali, sesuai dengan hasil kegiatan tim terpadu atau Timdu Perubahan Fungsi tahun 2019 itu sudah diputuskan oleh Men LHK tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan hutan produksi terbatas dan juga kawasan hutan produksi tetap. Dan itu menjadi kawasan hutan produksi yang akhirnya nanti dapat dikonversi, yang juga nanti pada akhirnya setelah menjadi HPK akan menjadi APL, Pak. Nah, bagaimana prosesnya hingga saat ini, Pak, perubahan dari HPK menjadi APL itu? Baik, terima kasih Mbak Talita, Pak Kandir. Ya, jadi tahun 2019 yang lalu, tidak lama setelah Pak Presiden mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, kemudian setiap kementerian di pusat ya berkontribusi untuk mempercepat proses itu ya. Jadi di akhir 2019 Menteri Kehutanan pada saat itu mengundang beberapa stakeholder termasuk perguruan tinggi lokal. Jadi Fakultas Kehutanan termasuk salah satu yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim penelitian terpadu. Nah, sebagian kawasan IKN itu posisinya adalah kawasan hutan. Kawasan hutan ini domainnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dengan status yang beraneka ragam juga Mbak Talita. Jadi di situ ada hutan produksi, ada hutan konservasi ya. Tahu di Swasta ada hutan konservasi. Jadi berbeda-beda fungsinya. Nah, untuk kepentingan pembangunan IKN ada sebagian hutan produksi, statusnya hutan produksi ya, yang di peraturan saat itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kalau ingin dilepaskan menjadi kawasan hutan, bukan hutan atau APL, maka perlu diturunkan dulu statusnya satu tingkat dari hutan produksi tetap menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi atau HPK. Nah, terdasarkan kemudian Kementerian akan membentuk tim penelitian terpadu untuk menilai apakah hutan produksi yang diinginkan atau diharapkan itu bisa dinilai perubahannya menjadi HPK di tahun 2019 itu. Tim bekerja di akhir 2019, kemudian juga ekspos dan pada akhirnya memang itu kita rekomendasikan untuk bisa diubah fungsinya sebagai HPK dalam arti tetap sebagai kawasan hutan, ya, masih dalam kawasan hutan, statusnya menjadi HPK. Dengan peraturan yang ada saat itu, maka posisi HPK ini sebenarnya sudah siap untuk dilepas menjadi APL gitu ya, atau kawasan bukan hutan. Jadi prosesnya sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu permohonan. Siapa yang memohon HPK ini untuk kepentingan IKN. Nah, proses perubahan fungsi ini, Mbak Talita, itu dikunci dengan satu kepentingan, yaitu pengembangan IKN.
Jadi untuk pengembangan selain IKN, ruangnya tidak ada di situ. Atau ruang HPK itu bukan untuk yang lain selain IKN. Jadi kalaupun ada permohonan itu harus inline dengan program untuk pengembangan IKN di wilayah Sepaku situ. Berarti peralihan tersebut fokus untuk pembangunan IKN gitu ya Pak? Betul, karena permohonan perubahan fungsi yang saat itu juga dilakukan oleh Pemprov Kaltim ya. Karena Undang-Undang 41 atau Peraturan Pemerintah Kaltim memang yang bisa memohonkan perubahan fungsi hanya dua, pemerintah daerah, gubernur, atau pemangku kawasan konservasi, hanya dua aja. Jadi Pak Gubernur yang kemudian menyampaikan permohonan perubahan fungsi, kemudian diproses, tim dulu bekerja, dan kemudian direkomendasikan seperti yang sudah disampaikan tadi. Posisi sekarang sudah di HPK. Nah, ada pandemi kemudian sehingga prosesnya stuck ya, berhenti di situ. Sehingga kemudian kita akan menunggu saja apakah nanti badan otorita yang akan memohon untuk dilepaskan seperti apa, kita menunggu progres selanjutnya juga. Oke, baik. Pak, kemudian saya mau ke Pak Wijaya dulu nih. Tadi kita membicarakan bahwasannya di IKN itu dominan sekali kawasan hutannya dan luasan tutupannya juga cukup besar ya Pak ya. Dan KLHK juga tahun 2019 sudah merumuskan beberapa konsep Forest City Pak untuk pengembangan IKN itu, karena kita mau yang berbasis berkelanjutan gitu ya Pak untuk hutannya. Dan untuk perencanaan calon ibu kota negara itu sebagai rekomendasi dari hasil KLHS Rapid Assessment yang meliputi pengelolaan DAS, kemudian adanya jaringan ruang hijau yang terstruktur, ada efisiensi konsumsi air, perlindungan habitat satwa, dan juga adanya revitalisasi Pak terhadap landscape dari hutan hujan tropis. Dan dari sekian banyak prinsip Forest City itu tadi Pak, dalam pembangunan IKN, apa yang Anda ketahui mengenai prinsip Forest City yang dicanangkan oleh pemerintah? Apakah Forest City itu sudah cocok nih Pak dengan kondisi geografis kita atau bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih ya Mbak Lita. Yang pertama terkait dengan IKN ya. Jadi Forest City itu sebetulnya konsep seperti kota dalam hutan atau kota yang sebetulnya diidam-idamkan ya. Jadi mimpinya kita IKN itu sebetulnya dalam penyusunan dokumen master plan juga menjadi kota masuk 10 kota terbaik di dunia ya, yang layak huni, termasuk juga dalam konteks lingkungan itu. Di dalam undang-undang tentang IKN sendiri jelas sekali bahwa kita mendesain 65% itu berupa tutupan hutan. 10%-nya itu harus merupakan lahan pertanian produktif. Jadi kurang lebih 75% kita pertahankan untuk di luar kegiatan-kegiatan infrastruktur bangunan. Termasuk untuk pembangunan bangunan-bangunan sendiri didesain supaya misalnya selain minimal 10 menit dengan pusat fasilitas ya, seperti misalnya kalau bangunan misalnya rumah sakit atau sekolah itu tidak boleh lebih 10 menit jalan kaki dengan misalnya stasiun dan segala macam. Bangunan-bangunan didesain nantinya juga harus mengalokasikan lahan untuk misalnya ruang terbuka hijau. Nah, konsep Forest City sendiri kami sebetulnya teman-teman di Kalimantan Timur ini menjadi semacam kesempatan ya untuk memperlihatkan identitas kita di Kalimantan Timur sebagai provinsi yang masih memiliki hutan tropis yang cukup luas dan besar. Dan yang paling penting dalam konteks Forest City itu, istilah forest itu jangan kita samakan forest atau hutan itu dengan hutan di tempat yang lain ya. Kalau hutan di Kalimantan Timur bukan cuma ada tanah, ada vegetasi, dan ada satwa ya, tapi juga ada manusia di dalamnya gitu. Sehingga konsep forest itu juga harus desain mengkombinasikan antara bangunan-bangunan infrastruktur juga dengan misalnya masyarakat lokal yang sudah ada di dalam IKN. Itu terutama terkait dengan masyarakat sana itu ada masyarakat pertama ada pasir, termasuk pasir Tunen dan pasir Bale ya. Kemudian juga masyarakat Dayak Basab yang di Kutai Kartanegara serta masyarakat tradisional Kutai. Konsep-konsep mereka di dalam pengelolaan sumber daya alam terutama hutan itu bisa dikombinasikan, bisa diintegrasikan di dalam model-model penataan ruang di dalam IKN. Contoh misalnya kalau masyarakat pasir itu mengenal ada misalnya alas mori, hutan yang keramat ya, ada namanya alas naran, hutan yang dilindungi, ada simpung buah. Mungkin konsep-konsep itu bisa diintegrasikan dalam konteks Forest City-nya, misalnya kalau bahasa kita dalam perencanaan misalnya itu arboretum atau ruang terbuka hijau, tapi sebetulnya itu merupakan bagian yang terintegrasi menjadi misalnya kearifan lokal orang pasir. Kalau misalnya arboretum
arboretum buah-buahan misalnya menjadi nama dalam bahasa Pasirnya ya itu adalah sipung buah. Ya. Tapi di dalam perencanaan itu arboretum. Atau misalnya yang tadi disebutkan Pak Ali, kawasan hutan yang misalnya seperti Tahura ya, Tahura itu hutan raya dilindungi misalnya. Ya dalam konteks masyarakat Dayak di Jonggon ya, atau orang kayak Basab di sana misalnya itu sebagai lawang lindung atau hutannya dilindungi ya bisa saja namanya jadi itu. Jadi itu yang cara kita mengkombinasikan. Jadi tidak menghilangkan kearifannya tetapi juga bisa diartikan dalam konteks perencanaan yang sebutan forestity-nya tadi. Kira-kira begitu. Ya, oke. Baik, pemirsa, perbincangan kita semakin menarik, tapi saya tahu kita harus jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Masih di program Sapa Kaltim dengan tema kita hari ini, apa kabar kawasan IKN? Dan kali ini kita mau menyambung dulu pembicaraan dengan Pak Isnedi. Tadi ada mekanisme semacam musyawarah begitu Pak untuk masyarakat bisa mengajukan ganti rugi. Apakah dalam musyawarah tersebut masyarakat boleh nih Pak mengajukan permohonannya, misalnya saya boleh memilih untuk relokasi lahan atau saya ingin memilih untuk ganti rugi, begitu apakah ada mekanisme seperti itu Pak? Ya. Jadi kalau kita menggunakan dengan tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2012 itu ada tahapan negosiasi atau tahapan musyawarah tentang bentuk ganti rugi. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian kalau kita menggunakan Perpres 65 pun itu bisa ya. Jadi nanti kalau masyarakat tapi yang dimusyawarahkan itu bentuk ganti ruginya. Bukan nilai ganti ruginya. Kalau nilai ganti ruginya itu akan ditentukan oleh appraisal, ya, penilai tanah. Nanti penilai tanah itulah yang akan melihat, dan penilai tanah itu independen. Dia akan menentukan tidak berafiliasi kemana-mana. Dia benar-benar berada di tengah-tengah yang punya profesi menilai dan punya sertifikat, punya keahlian dalam menilai tanah. Jadi dia itu benar-benar punya keahlian, profesinya memang penilai tanah, dan penilai tanah itu pun tidak berpihak ke siapa-siapa, dia akan menentukan. Nah itu yang disampaikan bahwa di tahapan pengadaan tanah itu memang ada tahapan musyawarah bentuk ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat. Gitu. Itu alurnya bagaimana Pak? Apakah masyarakat kemudian mengajukan kepada pihak-pihak tertentu? Tidak perlu, karena di tahapan pengadaan tanah itu memang sudah berjalan. Jadi tahapan pengadaan tanah itu mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah itu ada namanya inventarisasi Satgas A, inventarisasi Satgas B. Setelah Satgas A dan Satgas B selesai, terbit peta bidanya, data yuridisnya masuk, diserahkan kepada appraisal. Appraisal melakukan penilaian. Setelah ada penilaian dari appraisal, kita lakukan musyawarah. Itu tahapan. Kalau salah satu tahapan itu dilaksanakan, maka cacat administrasi dari pengadaan tanah itu. Pengadaan tanah itu tidak sah kalau seandainya ada tahapan yang kita tidak lakukan. Jadi itu sudah tahapan wajib. Musyawarah itu bukan tahapan pilihan, tapi tahapan yang wajib memang dilaksanakan. Gitu. Ya. Untuk menghormati hak dari masyarakat juga. Ya, dan itu bukan cuma di IKN. Semua pengadaan tanah di Republik ini pasti melalui tahapan itu. Jadi tidak. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa khusus untuk IKN ini dalam Perpres 65 tahun 2022 itu ada IKN bisa melakukan pengadaan tanah B2B, bisa langsung bisnis to bisnis ke yang punya tanah. Yang punya tanah umumnya otorita butuh tanah ini untuk bangun ini, ada satu orang yang punya, langsung dengan orang itu lakukan jual beli, tetapi tetap harus dilakukan appraisal karena ini untuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan negara. Jadi harus dilakukan appraisal supaya tidak suka-sukanya nanti yang beli juga tidak suka-suka yang gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya.
Kita ke Pak Ali terlebih dahulu. Untuk tadi Bapak ada menyinggung mengenai pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi Pak atau HPK dalam pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Sejauh mana Pak prosesnya untuk hal itu? Siapa yang berhak mengajukan permohonan tersebut? Apakah sudah ada penentuannya? Jadi HPK itu kan pasti ada peruntukan kepentingannya. Saya katakan bahwa HPK yang diteliti oleh Timdu tahun 2019 kepentingannya untuk IKN. Selain HPK untuk IKN, di Kaltim masih mungkin ada HPK yang lain juga ya. Ada untuk Pora, juga cadangan tanah objek reforma, itu juga ada di luar wilayah IKN. Tergantung kepentingannya sekarang ya. Kalau kita lihat kepentingannya untuk IKN, maka yang memang paling tepat untuk mengusulkan pelepasan tentunya adalah pemerintah. Tapi setelah memang undang-undang IKN-nya ada, kemudian Perpres otorita juga ada, dan struktur minimal kepala 20 itu sudah ada, juga dan pasti sudah ada. Jadi memang yang paling tepat menurut saya mengusulkan perubahan unsur pelepasan KPK menjadi APL adalah pada otorita. Di samping itu juga kalau kita lihat Provinsi Kaltim, sementara kan belum ada kepentingan lebih jauh di kawasan IKN. IKN adalah proyek strategis nasional PSN. Dan sudah juga diperpreskan tentang RTR-nya, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Jadi memang ini adalah proyek nasional yang langsung dihandle oleh pemerintah pusat, tapi Pemprov Kaltim pasti mendukung support semampu apa yang memang diperlukan oleh pusat itu akan didukung. Sementara untuk permohonan tentu dari badan otorita yang paling kompeten saat ini. Oke, bolehkah Pak kalau misalnya pengajuan permohonan pelepasan dari HPK menjadi APL tersebut kemudian diajukan secara bertahap Pak sesuai kebutuhan pembangunan yang dilakukan? Iya, jadi di kawasan IKN 256.000 sekian itu 41%-nya APL, sisanya 59% kan kawasan hutan. Itu luasan yang besar ya, dan tidak semuanya juga kan siap untuk dilepaskan. HPK yang mungkin siap dilepaskan sekitar 40.000-an hektar gitu. Tapi juga untuk proyek strategis nasional, hutan produksi tetap itu boleh Pak, bisa langsung dilepaskan. Tapi berdasarkan ketentuan bahwa dia masuk dalam proyek strategis nasional itu bisa. Nah, terkait dengan itu, HPK yang sudah ada ini kan sebenarnya sudah bisa dimohonkan oleh badan otorita untuk dilepaskan gitu ya. Tinggal di mana dan seberapa luas. Nah, itu yang menjadi ada pertanyaan kita semua ya. Tapi kalau secara bertahap saya setuju karena luasannya yang besar itu, kalau kemudian dilepaskan keseluruhan yang diinginkan yang tersedia itu, konsekuensinya kan pada pengamanan. Manakala kemudian lahan atau area PK yang sudah lepas itu menjadi APL, maka kewajiban yang memohon dan yang diberi kemudian sebagai APL itu adalah mengamankan area yang diberikan itu. Dan kemudian selain mengamankan juga harus menyusun rencana dan merealisasikan rencana yang sudah dibuat pada saat mengajukan permohonan, menyusun proposal yang melakukan kegiatan ini itu. Dalam pembangunan kan bertahap juga ya, dari tahun ini sampai tahun 2024 itu ada perencanaan yang dibuat. Jadi inline saja memang sebaiknya diusulkan bertahap saja sesuai dengan keperluan. Namun memang setiap pengusulan itu akan ada kegiatan kajian lagi oleh Timdu gitu. Jadi akan ada beberapa Timdu atau penelitian terpadu nanti untuk melepaskan kawasan itu. Tapi saya pikir Timdu kan juga memang sudah seperti itu ya, aturan seperti itu bahwa Timdu memang diperlukan untuk melakukan kajian itu, tidak ada masalah karena juga proses yang biasa di Kementerian LHK ya, perubahan misi maupun pelepasan itu akan dikaji oleh Timdu, itu hal yang biasa. Jadi kalaupun dilakukan berkali-kali itu saya pikir tidak ada masalah. Baik. Berarti boleh saja ya Pak ya dilakukan secara bertahap pelepasan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kalau pertimbangkan tadi bahwa area yang kemudian dimohonkan dan disetujui itu harus diamankan juga, ya kan? Saya pribadi lebih setuju untuk memang bertahap lepasannya ya, karena menyangkut area yang besar dan badan otorita juga kan baru sumur jagung katakanlah ya, baru 3-4 bulan, personilnya juga mungkin belum banyak. Kalaupun pengamanan bisa dikoordinasikan sebenarnya dengan instansi yang lain, kayak LHK juga ada balai gabung misalkan ya. Nah, bisa sih sebenarnya pengamanan dikoordinasikan dengan yang lain. Tapi memperkecil risiko tadi kan ya, sebaiknya memang bertahap menurut saya. Baik,
Pak Wijaya, bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai pelepasan secara bertahap tersebut, mengingat Bapak juga pernah terlibat ya Pak dalam master plan IKN tersebut? Ya, baik Pak ya. Jadi sebetulnya begini ya, kalau tadi rekan saya Pak Ali menyebutkan dirubah dulu statusnya. Nah kalau di dalam perusahaan master plan sebetulnya bicara status itu kan karena nantinya bicara kewenangan ya. Misalnya kalau masih status hutan produksi ya kewenangannya PLHK. Sementara ini kan di badan otorita. Makanya kalau di dalam perencanaan IKN sendiri, terutama dalam master plan ya kita nyebutnya ada istilah kalau dalam tata ruang mungkin zona merah gitu ya, juga zona hitam gitu ya. Jadi kalau zona hitam itu kita sudah memetakan go or no go atau bisa dilakukan pembangunan atau tidak gitu. Jadi bicara sebetulnya fungsi kalau untuk kita ya. Jadi yang tadi kita sebutkan 65% dan 10% itu dipertahankan aktual itu sebetulnya kalau 60% berupa tutupan hutan kita sudah mengikuti yang status yang sudah ada. Misalnya seperti Tahura itu kita sudah lulus sebagai kalau dalam master plan sebagai zona hitam ya. Zona hitam yang apa namanya zona hijau lah gitu ya. Terus kemudian yang 10% tadi aktual untuk kawasan pertanian produktif kita sudah delineasi misalnya lahan pertanian aktif di mana saja yang ada di dalam kawasan 256.000 hektar itu yang penting untuk dipertahankan sebagai lokasi pertanian produktif gitu. Jadi bukan cuma lahan pangan tapi juga mungkin ada perkebunan atau mungkin juga alokasi untuk perlandangan yang masyarakat tradisional yang ada di IKN. Jadi kalau di kita sebetulnya berbicara status itu kemudahan dalam konteks kewenangan tadi. Kalau kita bicara di dalam master plan ya kita bicara fungsi yang tadi kita konsepnya dalam konsep Polres itu tadi bahwa kita minta 65 karena 10% itu lokasinya di mana saja. Terus kemudian yang paling penting juga Mbak ya, jadi kalaupun disebutkan kawasan hutan tadi bahwa kita IKN ini sebagian besar berupa kawasan hutan seolah hutan ini berarti lahan milik negara. Tapi kan faktanya sebetulnya di lahan-lahan yang kawasan hutan sendiri itu sendiri sudah banyak kepemilikan, baik kepemilikan yang ya hanya cuma tanam tumbuh ya, nanti tidak punya alas hak yang secara legalitasnya. Ada juga yang bahkan di beberapa lokasi seperti Tahura di daerah Samboja ya itu banyak sekali yang meskipun kawasan hutan yang notabene sebetulnya berarti milik negara sudah ada sertifikat di sana. Jadi bukan berarti dulu itu kawasan hutan kemudian teman-teman BPN tutup mata saja bukan sertifikat, bukan begitu karena proses penunjuk itu menjadi kawasan hutannya dulu. Jadi ada Transmigra sudah diberi sertifikat, kemudian itu ditetapkan, ditunjuk sebagai kawasan hutan karena kepentingan koridor gitu. Koridor misalnya karena ada kawasan hutan yang di daerah pesisir sama di daerah terrestrial di darat perlu koridor nih supaya nyambung. Ada beberapa lokasi yang sudah terbit sertifikat atau tidak, pokoknya nanti ya dibuat aja kawasan bagian dari Tahura misalnya begitu. Nah kemudian yang juga penting juga sekarang begitu ada isu IKN kan di dalam kawasan itu banyak orang dari mana-mana datang tuh. Ya, di Bukit Tengkorak, terus kemudian ada lokasi-lokasi sungai-sungai yang strategis itu mereka datang. Nah itu menjadi pekerjaan berat juga bagi kawan-kawan BPN nantinya nih. Gimana dengan orang-orang yang baru datang? Sebentar ada juga orang-orang yang sudah lama di sana misalnya gitu. Itu yang tadi saya senang sekali dibentuk nantinya ada semacam gugus tugas ya untuk bisa menyelesaikan masalah kota nanti, dan harapannya gugus tugas ini juga bisa multidisiplin Pak ya, jadi bisa melihat mana yang memerlukan kepastian hukum dan mana yang memerlukan keadilan hukum. Jadi saya menyebutkan keadilan hukum itu di dalam waktu diskusi bersama penyusun perencanaan IKN ini ya, jadi keadilan hukum itu bagaimana orang-orang yang sudah lama terlanjur di sana, baik itu sebelum IKN maupun sebelum ditetapkan itu menjadi kawasan hutan, atau yang ya bahasa sederhananya masyarakat lokal atau asli yang sudah lama di sana, dan sebaliknya kepastian hukum orang-orang yang datang memang motivasinya juga lain gitu ya. Memang artinya seperti ya bahasa sederhana perambah ya. Jadi itu juga perlu supaya ini kasus pertanahan di IKN itu menarik kalau menurut saya. Menariknya apa? Ini menjadi miniatur kita, terutama bukan cuma di Kalimantan Timur, karena masalah ini bukan cuma di Kaltim kan Pak ya, tapi di seluruh Indonesia. Jadi cara penyelesaiannya dalam konteks IKN ini menjadi miniatur bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di seluruh Indonesia. Tentang masyarakat adat yang hanya secara de facto saja, secara legalitasnya belum ada misalnya. Kasus-kasus kaum migran yang baru datang justru sudah ada sebelum, misalnya bahkan sebelum negara ini berdiri pun masalah migran sudah ada misalnya gitu ya.
seperti di Wajana, terus kemudian kasus-kasus yang tanah klaim kesunanan misalnya gitu ya, terus kemudian kasus-kasus tanah yang dikuasai oleh para punggawa ya, maaf ya punggawa misalnya itu patronase yang seperti di Muara Jawa itu kan kebanyakan dikuasai oleh individu-individu yang basisnya adalah orang-orang yang punggawa tadi. Jadi itu menarik bagi saya bagaimana cara menyelesaikan sudah menjadi etalase secara nasional bukan cuma untuk IKN. Jadi saya ikut. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak pembicaraan kita yang semakin menarik. Pemirsa tetap bersama kami di program Sapa Kaltim. Pemirsa masih di Sapa Kaltim, hari ini kita membahas tentang apa kabar kawasan IKN khususnya dalam bidang pertanahan dan juga pengadaan lahan untuk pembangunan IKN nantinya. Pak, kita mau lanjut dulu bicara dengan Pak Isnaidi terlebih dahulu. Pak, kan ini banyak sekali informasi yang simpang siur Pak, bahwa di dalam KIPP itu ada pihak yang melakukan jual beli lahan dalam bentuk coupling dan konsumennya itu beberapa berasal dari luar daerah Pak misalnya. Jika lahan tersebut nantinya ternyata masuk dalam plottingan pembangunan KIPP, bagaimana penyelesaiannya dari ATR BPN sendiri? Baik ya, ini menyambung pembicaraan tadi ya. Jadi sebenarnya jual beli coupling itu dimanapun tidak diperbolehkan. Dimanapun baik di IKN maupun di luar IKN tidak ada jual beli coupling. Karena tanah itu bukan komoditas, bukan benda yang bisa diperdagangkan. Jadi yang diperdagangkan tanah itu adalah apa yang ada di atas tanah itu. Namanya properti. Properti pun tidak boleh menjual beli coupling sebenarnya. Karena yang boleh dijual belikan adalah rumah yang ada di atas tanah itu. Itu di mana diaturnya? Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Pasal 6 filosofis dari fungsi sosial terhadap hak atas tanah. Nah, menyambung tadi ini pembicaraan tadi bahwa ada zona merah di tata ruang. Nah, ini coupling ini ada beberapa hal yang dilanggar sebenarnya kalau mengkapling tanah-tanah yang tidak pasti tata ruangnya. Pertama, itu tanah pertanian. Tanah pertanian itu nggak boleh dikapling-kapling. Apalagi mau dibikin rumah. Kan harus dapat izin dulu. Harus dapat izin dulu kesesuaian tata ruangnya. Sekarang ada namanya KKPR, baru bisa. Itu dari segi tata ruangnya. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang, mengkapling-kapling. Kemudian di Undang-Undang Nomor 56 Tahun 60 itu ada batas minimum dan batas maksimum pemilikan tanah pertanian. Masa di tanah pertanian ada coupling 150 meter, 200 meter, kan sudah melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 60. Kemudian terkait dengan kerugian negara. Jual beli, ini kan jual beli tanah negara sebenarnya. Ya. Belum ada hak. Ya. Yang di dalam kawasan hutan Pak berarti? Enggak, yang di luar kawasan hutan ini di APL. Di APL belum ada hak. Belum ada sertifikat. Jadi ini kan tanah negara sebenarnya, tanah negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dimanfaatkan untuk bertanam, bercocok tanam, nanam sawit, nanam apa. Nah, kalau ini dijual belikan di bawah tangan, namanya di bawah tangan, tidak melalui proses resmi, itu ada dua kerugian negara yang bisa ada di situ. Yang pertama, tidak bayar PPH, tidak bayar BPHTB. Itu berapa nanti kerugian negara yang? Nah, makanya perlu juga diketahui oleh aparat kita di lapangan, Pak Lurah, Pak Camat, bahwa status tanah di Indonesia itu menurut undang-undang cuma dua. Yang APL Pak ya, di luar kawasan hutan. Ada namanya tanah hak, ada namanya tanah negara. Semua tanah yang belum dilekati hak namanya tanah negara. Semua tanah yang sudah ada haknya namanya tanah hak. Ada hak pakai, ada hak guna bangunan, ada hak milik, ada hak guna usaha. Ini semua sudah diatur semua dengan koridor-koridor hukum yang jelas.
mulai dari Undang-Undang 50, Undang-Undang Nomor 560, ada PP 24, PMA 397, sekarang ada PP 18, ada Permen 18, dan turunan-turunannya diatur semua itu bagaimana mengelola tanah-tanah ini, tanah-tanah APL ini di luar kawasan hutan. Nah, kalau itu ada yang kapling-kapling secara bebas, lepas sesukanya, itu nggak bisa. Nah, tapi saya menyambung dengan Pak Wijaya tadi, kita harus tetap menghargai dan menghormati hak-hak yang sudah ada di situ. Apakah itu sudah sertifikat atau belum bersertifikat, tetapi sejak dulu masyarakat itu sudah ada di situ. Masyarakat sudah berada di tempat itu dalam waktu yang sudah cukup lama. Ada juga saudara-saudara kita yang transmigran yang sudah ada di situ dari tahun 1973 kita sertifikatkan, tetapi kemudian masuk dalam kawasan hutan dan kita sudah akan mengeluarkan dari kawasan hutan yang ada 12 kelurahan itu yang harus kita keluarkan dari kawasan hutan. Jadi pada prinsipnya kita menghargai semua apa yang ada, pemilik tanah yang ada di kawasan IKN, tetapi kita akan menertibkan orang-orang yang memang masuk belakangan yang tidak punya hak sebenarnya di situ, ya. Jadi kita akan tata semuanya, tidak perlu ada kekhawatiran. Yang punya hak pasti akan dapat haknya. Tapi yang tadi yang punya hak ya jangan minta hak gitu. Gitu. Tapi kan Pak, faktanya di lapangan kan yang saya amatin Pak ya. Banyak orang-orang dari luar yang aku sebagai konsultan pengadaan pertanahan Nusantara. Ya. Kemudian ada juga yang mengaku sebagai ya orang Bappenas. Oke. Dan saya melihat itu faktanya itu masyarakat banyak yang tidak mengetahui yang seperti Bapak sampaikan tadi ya tentang bahkan batas kawasan hutan di mana dan di luar kawasan hutan di mana banyak nggak tahu. Jadi kadang-kadang banyak masyarakat juga menanyakan itu keberadaan BPN itu di mana. Iya. Iya, jadi kita sebenarnya sudah melakukan beberapa edukasi ke masyarakat ya. Pada saat kita melakukan inventarisasi kan kita langsung ketemu dengan masyarakat sebenarnya. Langsung person by person sama kita ketemu. Disitulah kita sampaikan juga bahwa ini akan ada rencana IKN dari 2019, 2020, 2021. Nah, bagaimana mengatur itu? Kita sudah menyusun waktu itu pergub tentang IKN, bagaimana supaya tanah-tanah itu terkendali. Nah, memang BPN tidak punya kewenangan penindakan atau penertiban secara fisik ya di lapangan, karena kita punya kewenangan dalam hal hak dan administrasinya. Nah, kita harus sampaikan itu bahwa yang terakhir kita sudah melakukan pemasangan tanda batas KIPP yang masuk APL. Yang APL saja. Nah, kita sampaikan ke masyarakat, ini masuk APL dan masuk KIPP dan akan menjadi prioritas pembangunan KIPP. Nah, ini sudah berjalan Pak pengadaannya, sudah ada beberapa sektor yang kita lakukan pengadaan tanahnya. Itu. Pak Ali mungkin mau memberikan pendapatnya terkait hal ini, adanya misalnya penyelesaian tanah-tanah yang ternyata sudah menjadi kepemilikan dari kelompok tertentu misalnya gitu Pak, atau dari masyarakat, tapi ternyata masuk dalam kawasan KIPP itu tadi, bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa di KIKN kan ada kawasan hutan dan APL ya. Seperti tadi Mas Jaya juga sampaikan, di kawasan hutan pun juga existingnya ada penguasaan, ada penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat, pertanian, perkebunan, kelapa sawit juga ada ya hasilnya. Pemukiman juga ada. Dan ini semua ada bagian yang harus diselesaikan. Jadi kalau dari sisi APL-nya perannya ada di ATR BPN kan menyelesaikan itu. Kalau di kawasan hutan tentunya KLHK yang menyelesaikan. Dan penyelesaian masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan juga sudah dimulai sejak kebijakan PORA ya Pak ya. Masalah ini. Jadi tanah objek pertambangan agraria kan itu sektor kehutanan juga diminta untuk berkontribusi, kemudian dari ATRBP juga berkontribusi. Nah, salah satu yang diharapkan untuk bisa mempercepat PORA itu adalah penyelesaian tadi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
itu diatur sendiri dalam peraturan pemerintah undang-undangan. Misalkan untuk bisa diakui sebagai tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan kalau secara betul-betul dikuasai selama 20 tahun. Nah, jadi angka 20 tahun itu menjadi dasarnya. Kalau penguasaan 20 tahun, maka nanti batas kawasan hutannya akan disesuaikan. Jadi areal yang tadi dikuasai akan digeser gitu ya, batasnya digeser. Tapi bagaimana yang kurang dari 20 tahun? Yang itu juga banyak juga tuh yang bukanya baru 10 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah, KLHK itu punya program yang namanya perhutanan sosial. Jadi kawasannya tetap kawasan hutan, tapi kemudian diberikan akses ke masyarakat dalam bentuk izin memanfaatkan kawasan itu, ya kan, dengan skema-skema perhutanan sosial. Itu ada kemitraan hutan, ada hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat termasuk yang saya ya. Ya, Nah, tapi Mas Ali, yang tadi disebutkan 20 tahun dikuasai itu, definisi 20 itu alat buktinya apa ya? Apa ada tanam tumbuh atau dikuasai dalam arti misalnya dapat legalitas dari misalnya kepala adat atau kepala desa itu gimana? Kalau membuktikan bahwa 20 tahun sudah menguasai itu, kalau misalnya bekas ladang ditinggal kan disebutnya katanya terlantar soalnya. Nah, untuk bisa memverifikasi kayak lagi membentuk tim, ada tim inver namanya, inventarisasi dan verifikasi. Jadi akan datang ke lapangan dari sumber satelit kita kelihatan ya batas kawasan hutan di mana dan penguasaan di mana. Nah, itu akan menjadi target untuk diinventarisasi dan diverifikasi. Tentu dokumen dulu biasanya dicari lah ya, dokumen penguasaan lahan itu dikumpulkan, dicari. Kalaupun tidak ada pasti akan ada komunikasi lebih lanjut ya, informal, penguasaan informal seperti apa. Nah, itu tim sendiri tuh apa aja ya dibentuk. Nah, nanti akan direkomendasikan juga mana yang bisa ditorakan dan tanda kutip ya dikeluarkan atau seperti apa. Mungkin terakhir nih Pak, closing statement dari Bapak masing-masing, boleh dimulai dari Pak Snaidi dulu. Baik, jadi IKN ini adalah proyek strategis nasional yang harus kita dukung semua. Kami dari ATR BPN menjamin bahwa warga masyarakat yang memang memiliki dan menguasai tanah itu tidak akan tidak dibayar, pasti dibayar, pasti akan diberikan ganti kerugian. Jadi tidak perlu khawatir, kita punya mekanisme, kita punya aturan. Jangankan di IKN, di luar IKN saja semua pengadaan tanah itu dibayar. Ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi jangan ada dikira IKN ini tidak seperti itu. IKN itu tetap melakukan pengadaan tanah berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Ya, gitu. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak ya Tidak mengenai perlu kompensasinya. khawatir, Ya. kompensasinya. Ya, baik. Pasti adil dan mensejahterakan. Baik, terima kasih Pak Isnaidi. Selanjutnya Pak Wijaya mungkin. Terkait dengan masalah pertanahan di IKN ini ya, ada 4 yang menjadi alat bukti kepemilikan lahan masyarakat. Jadi tidak bicara status ya, mau di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan, masyarakat benar nggak tahu yang itu. Jadi mereka tahunya alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah bagi mereka itu ada 4. Yang pertama adalah namanya tanam tumbuh. Jadi yang teman-teman ada di luar Kaltim nggak pernah mengerti istilah tanam tumbuh itu. Jadi berupa tanaman keras ya, buah-buahan atau tanaman berkaya lain yang pernah dia buka lahannya. Kemudian yang kedua adalah segel atau girik ya dulu ya. Jadi atau sekarang mungkin SPPT atau apa namanya saya kurang tahu ya. Jadi ada di penguasaan tanah yang kemudian ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, kemudian dan ke kanan kiri yang ada sekitar bidang tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang cuma berupa bukti kwitansi atau bukti hibahnya saja. Ya bisa berupa girik, bisa berupa apapun, tapi dia hanya menyisakan bukti itu saja. Bukti kwitansi jual beli atau bukti yang lain bisa hibah atau waris. Yang keempat baru yang terakhir adalah yang sertifikat. Jadi sertifikat juga tidak semua hanya di APL, tapi ada di kawasan hutan. Nah, dalam konteks pembangunan IKN sebetulnya kita ada 4 dokumen yang bisa menjadi rujukan yang kemudian itu bisa menjadi alat bagi semua pihak. Kalau itulah dokumen perencanaannya. Jadi harus mengikuti itu semua. Yang pertama adalah ada namanya dokumen tentang tata ruang KSN, Kawasan Nasional yang tahun 2020 kemarin sama teman-teman ATR BPN. Kemudian yang kedua adalah dokumen master plan-nya yang dikerjakan oleh teman-teman Bappenas. Yang ketiga adalah dokumen dari teman-teman PUPNSD, dokumen rencana pengembangan infrastrukturnya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga ini semua dalam konteks lingkungan, itu ada dokumen LHS. Jadi 4 dokumen ini yang sebetulnya menjadi rujukan yang mana kawasan yang dibangun dan tidak ya. Kemudian yang terakhir
dalam konteks IKN ini, karena ini sebetulnya kita itu bukan pindah sebetulnya, kita kembali ke masa lalu ya. Jadi yang dulu ke Jakarta karena bagaimana pusat sejarah ya dari kita di Kalimantan Timur, jadi kita kembali ke sini dan ini IKN itu merupakan mimpi bagi anak muda bagaimana kita Indonesia bisa lebih baik dalam konteks ya kita punya ibu kota yang konsep Polres itu memang gaungnya ya, tapi sebetulnya kita targetnya adalah menjadi kota 10 terbaik ya, masuk 10 terbaik kota layak huni di dunia. Sehingga mudah-mudahan ini kan bisa diwujudkan dan kemudian betul-betul tadi seperti Pak Kamil sampaikan juga ya, jadi ada keadilan dan ada kepastian hukum terkait dengan masalah kepemilikan dan penguasaan tanah. Baik, berarti kesejahteraan warga juga. Ya bagaimanapun juga kan IKN ini kan dipindahkan alasan-alasan sosial di Jakarta, dipindah ke sini jangan sampai menimbulkan masalah sosial lagi termasuk masalah tanah, masalah kesejahteraan. Jadi harapannya ketika dipindahkan jangan menimbulkan masalah-masalah sosial lagi kan begitu. Jadi masalah sosial menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Jadi jangan sampai mimpi yang bagus untuk perencanaan IKN ini cacat dalam segi proses dari awal gitu. Sehingga itu kan tetap menjadi bersejarah nantinya bagi generasi muda yang akan datang gitu. Jadi harapannya ya pemerintah pusat juga menjadi bukan sekedar memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tapi juga memulai proses-proses yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Baik, luar biasa Pak, terima kasih. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Ali, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Talita. Jadi pembangunan IKN ini kan pembangunan di abad 21 ya, dengan kemajuan teknologi yang sudah sedemikian pesatnya. Dan kita juga tidak bisa membangun diam-diam kan, semua bisa melihat ya, siapapun bisa melihat, masyarakat, bahkan masyarakat internasional juga melihat. Maka yang saya lihat adalah bahwa pemerintah juga sudah memahami itu, menyadari itu. Sehingga dari undang-undang pemindahan ibu kota negara juga prinsip-prinsip good governance gitu ya, transparansi, keberpihakan kepada masyarakat, adat itu juga sudah ada di dalam dokumen rencana induk itu. Tinggal kan implementasinya yang ditunggu oleh masyarakat seperti apa. Cuma kita juga tidak boleh terburu-buru ya, karena ini masih berproses semua, berjalan seiring dengan waktu. Saya katakan tadi bahwa Bandung itu baru berumur 3 bulan ya. Tapi kita semangatnya ada dalam berbagai kelengkapan dokumen yang sudah disiapkan pemerintah, dan mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Jaya sampaikan, Pak Ismail juga sampaikan, ini bisa terwujud dengan baik, bisa membahagiakan buat kita semua, buat Indonesia juga ya, ibu kota Nusantara yang ada di Kaltim ini nanti. Baik, terima kasih banyak pada Pak Isnaidi, terima kasih banyak Pak Wijaya, terima kasih Pak Ali, dan terima kasih pemirsa sudah membersamai kami di Sapa Kaltim episode hari ini, apa kabar kawasan di IKN. Sampai jumpa di program Sapa Kaltim episode-episode berikutnya. Saya Talita pamit undur diri.